Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lina Amelia dengan NIM 8781555624 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu tidak hanya membahas teori secara abstrak, tetapi juga menjadi dasar berpikir kritis dalam memahami tujuan, metode, serta nilai-nilai dalam pendidikan. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat penting untuk memperkuat ilmu pendidikan agar pendidikan tidak berjalan tanpa arah dan landasan yang jelas. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam memahami hakikat pendidik secara menyeluruh. Nah, yang pertama ada ontologi. Dari aspek ontologi, filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidik dan objek yang dipelajari dalam ilmu pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai proses pengembangan manusia secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, sosial, emosional, maupun moral. Dengan kajian ontologi, ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan penting bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua ada epistemologi. Dari aspek epistemologi, filsafat ilmu mengatur bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Pengetahuan dalam pendidikan harus diperoleh melalui metode yang ilmiah, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teori pembelajaran, penelitian pendidikan, dan pengembangan kurikulum harus berdasarkan data dan kajian ilmiah. Yang terakhir ada aksiologi. Dari aspek aksiologi, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik secara akademik, namun membentuk karakter, moral, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Bagaimana sih pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yaitu hubungan antar filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Ketika praktik pendidikan berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa teori dan pemikiran pendidikan yang digunakan memang relevan dan efektif. Sebagai contoh, penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning menunjukkan bahwa siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Keberhasilan ini memperkuat pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan keterlibatan aktif siswa. Sebaliknya, apabila suatu metode pembelajaran tidak efektif, maka filsafat ilmu akan melakukan refleksi dan evaluasi untuk mencari penyebabnya. Dari proses tersebut akan lahir pemikiran dan teori baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ontologi. Pendekatan ontologi digunakan untuk memahami hakikat masalah pendidik. Misalnya, ketika terjadi rendahnya motivasi belajar siswa, kita perlu mencari tahu apakah masalah tersebut berasal dari kurikulum, lingkungan sekolah, metode pembelajaran, atau faktor keluarga. Yang kedua ada pendekatan epistemologi, digunakan untuk menilai apakah solusi yang diberikan didasarkan pada bukti ilmiah dan metode yang tepat. Setiap kebijakan pendidikan perlu diuji melalui penelitian dan data agar benar-benar efektif. Yang terakhir, pendekatan aksiologi digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau solusi tersebut sesuai dengan nilai moral,
etika, dan kemanusiaan. Pendidikan tidak boleh hanya mengejar hasil akademik, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, karakter, dan kesejahteraan peserta didik. Apa contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan? Nah, contohnya itu penerapan filsafat ilmu dapat dilihat secara nyata dalam praktik pendidikan, baik dalam kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Contoh dari kurikulum merdeka. Salah satu contoh dalam penerapan kurikulum merdeka di Indonesia dari sudut ontologi, kurikulum merdeka mengakui bahwa setiap siswa memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda. Dari sudut pandang epistemologi, kurikulum ini diterapkan melalui penelitian, evaluasi, dan uji coba sebelum digunakan secara luas. Sedangkan dari sudut aksiologi, kurikulum merdeka menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Contoh dalam proses pembelajaran, penerapan filsafat ilmu juga terlihat ketika guru memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, manfaat, dan dampak pembelajaran bagi perkembangan siswa secara menyeluruh. Jadi, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu membantu pendidik menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bernilai. Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna juga membantu memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui pengalaman dan refleksi terhadap berbagai persoalan pendidikan di masyarakat. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami bahwa filsafat ilmu bukan hanya teori yang abstrak, tetapi merupakan dasar berpikir kritis yang membantu kita merancang dan melaksanakan pendidikan secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.